Oke, lanjut ya. Saham selanjutnya ada Telkom nih, TLKM. Tumben ya, ada yang request saham-saham eh, market cap besar ya. Kayak untuk si Telkom dia masih ada gap di sini. Ya, semoga suatu saat dia menutup gapnya ya di 4250 gitu. Nah, untuk si TLKM selama masih di atas 3940 masih 3930 masih aman-aman aja ya selama masih di atas itu. Semoga suatu saat tutup gap di 4250. Nah, di sini juga masih ada gap nih ya untuk Telkom. Semoga suatu saat menutup juga nih ke gap 4620 gitu. Pokoknya selama masih di atas 3930 masih aman untuk TLKM, masih layak untuk dilirik gitu ya. Oke, kita cek hari ini masih cenderung distribusi kuat ya untuk Telkom. Kita cek satu bulannya masih distribusi kuat juga gitu. Oke, untuk Telkom masih sama ya. Kalau jebol 3930 jangan dulu dilirik gitu. Oke, next ke saham selanjutnya ada ABA ya. Nah, ini juga udah aduh sorry salah. Ini juga udah lama nih nggak muncul-muncul um, di running trend ya karena cenderung turun terus. Untuk ABA dia masih cenderung downtrend ya, support di sini udah dijebol. Support di sini udah jebol. Nah, besok better opening wait and see dulu. Kalau besok opening naik boleh lah. Naik sedikit aja boleh diambil, nanti kalau closing under 160 itu dibuang dulu gitu ya. Karena 160 ini ada support terakhir yang dibuat candle sebelumnya. Kalau jebol ya kemungkinan dia masih akan downtrend. Secara tren pendeknya dia masih cenderung downtrend ya. Dia belum masuk ke area support sebelumnya gitu atau resisten selanjutnya. Gitu. Nah, untuk si ABA kalau misalnya teman-teman mau aman, kalau mau aman ya, tunggu dia breakout sini dulu, tunggu dia breakout garis sini dulu. Kalau dia breakout garis sini, teman-teman boleh ambil. Nanti cut loss-nya di mana? Cut loss-nya if close under 160. Gitu ya. Itu aman. Itu kalau mau aman gitu. Oke, itu untuk ABA. Kita cek secara BDM-nya secara satu bulannya sorry ke satu hari kemarin ya hari ini sorry aduh gak fokus nih. Oke, untuk ABA masih ada big money ya, CC dibuang oleh OD. Kita cek ke satu bulannya masih cenderung distribusi lemah ya, average-nya 196, harga saat ini di 160-an. Oke, itu untuk ABA ya. Kalau mau aman tunggu di breakout resistance yang ini ya. Kalau breakout boleh diambil nanti SL-nya if close under 160. Oke, gitu ya untuk ABA ya. Next ke Bumi. Nah, Bumi ini kita cuan luber juga nih. Kemarin kita entry ketika dia breakout. Nah, ketika kita breakout di sini. Nah, untuk Bumi dia masih ada resistance di sini ya. Masih ada resistance di sini. Nah, sorry, tertahan. Dia tertahan, dia gagal mantul resistance 73. Nah, untuk Bumi kalau mau ambil ya tunggu dia breakout 73 gitu. Nanti taking profitnya di 80. Siapa tahu dikasih gitu. Kalau nggak dikasih ya copet-copet aja. Toh teman-teman udah entry ketika harganya masih di sini, ya kan? Lumayan tuh. Nah, di si Bumi ini membentuk pola double bottom kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Oke, itu untuk Bumi secara teknikalnya. Untuk Bumi masih ada akumulasi hari ini ya, RF dibuang oleh YP. Kita cek satu bulannya masih cenderung netral, average-nya 61 dan harga saat ini ada di 72 ya. Market maker-nya udah cuan luber. Untuk Bumi ini udah confirm membentuk double bottom, sepertinya besok akan koreksi dulu ya. Oke, untuk Bumi kalau breakout 73 boleh lah untuk copet-copetan 2-3 tick gitu ya. Next, saham berikutnya ada Pola ya. Kita cek dulu nih secara teknikalnya untuk Pola. Untuk Pola dia masih oke ya, masih tertahan di supportnya. Ini adalah area supportnya. Nah, kalau jebol area support ini better out dulu karena dia berpotensi untuk menutup gap di sini. Gitu ya, menutup gap di 94. Ya, Pola masih oke kok secara teknikalnya. Kita cek broker summary-nya. Hari ini ada BQ ya. Ya masih netral-netral aja untuk si Pola nih. Kita cek satu bulannya masih cenderung akumulasi average 116, harga saat ini di 103. Average mereka masih di atas ya. Oke. Untuk Pola ini biasanya opening suka loncat ya. Semoga besok opening loncat nih untuk si Pola gitu. Next, Breeze ya. Breeze, kita cek Breeze. Oke, untuk Breeze dia masih di bawah area sideways-nya ya untuk Breeze.
better tunggu di 1340. Kalau mantul 1340 boleh lah. Tapi kalau jebol 1340 jangan dulu dilirik. Karena apa? Karena dia masih cenderung downtrend tuh ya, masih cenderung downtrend. Oke, itu untuk breeze. Kita cek secara Broxum-nya nih. Hari ini masih cenderung distribusi ya, walaupun distribusi lemah. Kita cek 1 bulannya, dia masih netral. Average-nya 1446, harga saat ini di 1385. Average-nya masih di atas ya. Untuk breeze atau boleh masuk ketika dia masuk ke area sideways-nya gitu ya. Kalau dia masuk ke area yang merah ini, boleh entry lagi. SL-nya mana? SL-nya kalau dia mulai keluar dari area merah ini. Oke, itu untuk breeze ya. Lanjut ke saham berikutnya, ada PNLF. PNLF ya. Waduh, PNLF ini udah pucuk sekali ya. Dia tertahan di resistance-nya nih. Di area sini. Ini udah sangat-sangat high risk ya kalau udah kayak gini. Ya, kalau dia breakout 420 boleh lah. Tapi kalau gagal breakout ya jangan dulu diambil gitu. Karena apa? Karena dia sedang berada di resistance-nya. Masa Bapak Ibu mau entry ketika si sahamnya sedang berada di resist? Ya, pilihannya tunggu dia breakout area sini dulu baru boleh ambil. Kalau nggak breakout jangan dulu lah. Ini sangat-sangat high risk ya. Untuk si PNLF juga ada support nih di 374 gitu. Ya, kemungkinan kalau misalnya 374 yang nggak dijebol, kemungkinan dia masih akan cenderung sideways di area sini nih. Ya, masih akan cenderung sideways di area sini. Gitu. Tapi kalau jebol area sini, better out dulu. Gitu, karena dia berpotensi untuk menuju ke 332. Gitu ya, itu untuk PNLF. Yap, kita cek secara broker summary-nya. Hari ini masih ada akumulasi lemah dari L, dari EL. Kita lihat dibuang oleh DH. 1 bulannya masih akumulasi, average-nya 387. Harga saat ini udah di 400 ya, udah kepala 4. Ya itu market maker udah cuan luber gitu ya. Untuk PNLF seperti itu ya, trading plan-nya masih sama seperti yang saya bilang tadi. Lanjut ke NRG. Oke, NRG. Yap, selama masih di atas 264 masih oke-oke aja nih. Tapi kalau jebol 264 ya better out dulu ya untuk si NRG ini gitu. Oke, kita cek secara Broxum-nya. Hari ini ada akumulasi ya, dari Big Money ini ada YP. Lalu kita cek 1 bulannya. Yap, masih netral ya, cenderung netral, average 269, harga saat ini ada di 282. Itu masih di atas average-nya ya. Oke, itu untuk NRG. Lanjut ke saham berikutnya ada Nichel. Nah, Nichel ini sesuai sekali dengan analisa sebelum-sebelumnya ya. Nah, oke, untuk Nichel nih masih closing tertahan di resistance nih. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan dia masih tertahan di resistance-nya. Tuh, kita dilihat dulu deh. Nah, dia masih tertahan di resistance ini. Kalau breakout ya kemungkinan dia akan beneran menuju 120. Gitu kalau breakout ya. Kalau breakout 117 deh. Kalau BO 1117 kemungkinan besar dia akan menuju 120. Oke. Itu untuk Nichel ya. Kalau besok koreksi selama masih di atas 107 masih layak untuk dilirik kok. Ya. Oke, kita cek broker summary-nya. Hari ini masih cenderung netral ya, dibuang oleh YP tuh. Kita cek 1 bulannya masih akumulasi average 102. Harga saat ini di 115. Market maker-nya udah cuan luber ya untuk si Nichel ini. Gitu. Next ke saham terakhir ada JPFA. Oke. Untuk JPFA boleh ya, dia masih berada di support sini. Masih di area support ini. Pokoknya selama masih di atas 1330 masih layak untuk dilirik untuk si JPFA ini. Tuh, cek 1 broker summary-nya. Hari ini ada akumulasi dari YB ya. Oke. Broker summary-nya mulai oke. Kita cek 1 bulannya masih cenderung distribusi average 1440 ya, dan harga saat ini di 1400 juga gitu. Oke, untuk JPFA selama masih di atas 1330 masih aman-aman aja. Oke, gitu ya. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan minggu ini ya, untuk analisa hari ini gitu. Untuk analisa hari ini, mohon maaf apabila ada kekurang jelasan dari penjelasan saya. Sehat-sehat semua, terima kasih. Nanti klik link